saat TO kemarin? Ada. Gimana, Fahmi? Ada sulit. Gimana? Jadi bacaannya teksnya panjang-panjang. Ya, terus teksnya panjang-panjang. Terus apa lagi? Ya. Tuh. Itu saja? Iya. Bagus, oke. Kalau Vinka, gimana? Ada kesulitan? Atau masalah? Ada itu Kak, pas soal teks bacaannya gitu kan harus baca soal dulu, nah baru ke teks. Nah itu tuh keburu-buru sama waktu, jadi waktunya tuh terlalu dikit, terus teksnya tuh panjang-panjang. Jadi, agak kurang manajemen waktu ya, belum terbiasa ya. Iya. Oke, ada lagi Vinka? Udah Sudah. kan itu doang. Udah itu aja. Oke, kalau Wina gimana kemarin TO-nya? Untuk bahasa Indonesia, apakah ada soal yang salah atau yang tidak dimengerti? Kita sharing aja. Gimana, Win? Lumayan sih Kak, ada yang susah, ada yang mudah juga. Terus pertama, pas sesi pertama itu kan aku udah wawancara, jadi nggak ngikutin pas sesi pertamanya, pas bagian apa ya, lupa lagi. Gitu. Oh, jadi setengah ya mengikuti post-testnya, Iya. TO-nya. 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 Wawancara di mana, Win? Konsul atau? Di Poltekkes. Poltekkes. Oh, Wina mau masuk apa di Poltekkes? Mengambil apa? Farmasi. Farmasi. Oh, mantap. Kimianya jago ya, Wina ya? Insya Allah. Kemarin gimana tes di Poltekkesnya, lancar? Lancar, cuma wawancara aja. Oh, wawancara ya. Wawancara. Kalau tes yang akademiknya sudah? Udah. Udah. Oke, Itu tinggal TPS. TPS, oke. Kalau yang ini, yang di PTN ini juga, ini targetnya farmasi juga? Iya, Kak. Oke. Poltekkes yang di mana, Win? Bandung. Bandung, Poltekkes Bandung. Yang di jalan apa? Iya. Yang Eijkman. Deket Hasan Sadikin. Oh, dekat Hasan Sadikin. Oke. Semoga lancar ya. Sampai tahap terakhir. Poltekkes negeri ya, Win ya? Iya. Sip. Oke, coba kakak mau ke Putri. Gimana, ada kesulitan Put kemarin TO? Ada. Gimana? Karena Putri kan kurang bisa menganalisa, jadi susah. Jadi Putri harus ngebaca 2 kali gitu. Oh. Jadi susah gitu Kak. Agak kurang di Indonya. Oh, ya biasanya IPA mah lebih sukanya yang ini ya, yang berhitung-hitung. Kalau banyak bacaan mah suka nggak mauan ya, suka rada-rada. Aduh, udah males duluan gitu ya. Lupa. Iya. Ya, berarti pemahamannya ya Putri ya. Jadi harus baca berulang-ulang kali ya. Sedangkan kalau di UTBK kita berpacunya pada waktu yang nggak bisa santai membacanya ya. Oke, kita harus banyak-banyak latihan ya. Kalau nanti kasusnya kayak Putri, kita harus banyak-banyak latihan membaca cepat plus pemahaman. Oke, kalau soalnya ada yang ini nggak, misalnya ada yang ngebingungin atau gimana? Soalnya ada yang apa ya, yang itu kurang ngerti sih Kak, kan ada soal. Terus setelahnya ada soal yang kayak gimana ya? Tentang penelitian itu Putri kurang ngerti tentang apa ya, yang mana ya? Kayak disuruh nanggepin atau nanggepin dari penelitiannya dia terus nambahin ya, kalau nggak salah Putri gitu. Kurang ngerti di pertanyaan itu.
Terus Oh, kan kalau bahasa Indonesia Kak, soalnya kan panjang ya. Kemarin kan soalnya, misalnya soalnya nomor 1 nih, sampai nomor 7, sampai nomor 4. Tapi soalnya itu cuma ada nomor 1-nya doang, jadi kita harus nge-back sampai nomor 1 gitu. oh, Nah, gitu. jadi nggak per sesi soal ada soalnya Iya. ya. Jadi langsung di Ya, halaman mukanya aja gitu soalnya. mm-mm. Oh, jadi nanti pas di sesi, misalnya di nomor 3, udah langsung ada pilihan jawabannya, tapi soalnya nggak ada ya? Iya, gitu. Oh, oke. Nanti kakak kasih Susah. masukannya. Selain itu, Iya, Kak. kalau di konteksnya, ada nggak yang susah? Ya, yang itu Kak, yang kayak Ada. Putri bilang tadi, kayak apa tuh? Diminta untuk memberi Ah, tanggapan. iya. Emang gitu Kak maksudnya dari soal itu? Kalau dari yang penjelasan Putri sih, kakak nangkapnya gitu, atau gimana? Oh. Ya kayak setahu Putri lupa pokoknya gitu. Pokoknya ada kayak penelitian, terus pertanyaannya penelitian cuma segini, cuma 1 paragraf doang. Terus Ya. dia cuma bilang apa ya? Lupa di screenshot lagi. Terus jawabannya juga beda dari paragraf itu. Makanya Putri bingung di situnya, Kak. Oh, mungkin 2 kemungkinan kali ya. Ada yang pertama disuruh minta tanggapan dari yang membaca soal, sama yang kedua diminta untuk melanjutkan kali ya. Iya. Melanjutkan ini teks tersebut. Oke. Coba. Ada lagi, Put? Udah? Cukup? Udah lupa, ntar kalau ingat. bilang. Oke, kalau ingat nanti mungkin ya. Iya, Coba Lutfiah. Kak, kamu tahu Lutfiah? Gimana, Lut? Kemarin? Iya, sama gitu, Kak. Yang gitunya gimana tuh? Kayak sama si Putri atau sama kayak Fahmi? Iya, sama kayak Putri gitu. Oke, Putri, oke. Susah nanggap gimana gitu ya. Soalnya kayak biasnya, maknanya ya kayak bias ya. Iya, iya gitu, Kak. Oke. Ada lagi? Lut? Udah mungkin sama kayak yang lain. Sama kayak yang lain. Oke, kalau Alfisyah, Eldul. Eldulnya kemana nih? Kalau aku ya Kak, Iya? aku udah banyak gitu, bukan udah banyak, udah pernah ngerjain banyak TO. Jadi kan lumayan banyak ya Kak sumber variasi soalnya. Nah, aku ada beberapa pertanyaan dari TO kemarin itu yang aku rasa nggak pernah aku temuin di mana-mana. Terus kan teksnya panjang, sangat panjang. Kadang yang gini, dapat dibuktikan oleh, terus ada kalimat 1 dari mulai kata ini sampai paragraf 1, kalimat 1 dari mulai kata ini sampai akhirnya kata ini. Kan ada yang kayak gitu. Terus kadang paragrafnya nggak sesuai, sebenarnya kata itu ada di paragraf lain, tapi di PG-nya itu paragraf di atasnya atau di bawahnya. Ini kan bingung. Terus apalagi, iya teksnya kalau panjang banget. Kalau mau scanning atau skimming juga susah. Apalagi yang Oke, apalagi Al? TO kemarin nilai bahasa Indonesia baik PPU, PBM atau PU Alfi adalah yang terendah dari TO-TO sebelumnya. Oh, jadi untuk yang TO3 kemarin banyak masalah teknis kali ya di webnya ya? Iya, pokoknya itu terendah. Oke. Nanti kakak kasih masukan ya untuk ke yang input soal TO-nya bagus. Oke, kalau setelah Alfi ada Anggi. Anggi, kakak mau tahu Anggi gimana kemarin TO-nya Anggi? Anggi hadir? Anggi, bisa dengar suara kakak Anggi? Oke, sambil nunggu Anggi kita ke Desli dulu deh. Desli gimana Des? Susah sih Kak, jelek banget nilainya. Dari TO-TO sebelumnya ini yang paling sulit, TO3. Yang kedua tuh udah naik banget ya, udah bagus. Yang kemarin jelek. Jelek banget. Jadi turun. Aneh turun. Soalnya aneh, oke. Kalian nanti TO Terus lagi harus hari ya? bolak-balik. Sekarang. Sekarang, oke.
Berarti sekarang TO lagi. Kalau TO 3 kemarin hari Selasa ya. Mm-mm. Terus ada kesalahan teknis juga kali ya, input soalnya yang bikin kalian juga mungkin TO-nya jadi merosot banget ya kata Desli. Tadi juga Iya. ya sebelumnya iya seperti itu. Nanti deh kakak kasih usulan ya. Mungkin ada kesalahan input di aplikasinya, merugikan kalian juga ya kalau seperti itu. Ya kok. Oke, semoga TO4 mah gak gitu lagi ya. Kalau untuk soalnya gimana soalnya? Soalnya itu tuh kan dari teks gitu ya Kak. Teksnya tuh cuma ada di soal nomor 1. Nah kesananya tuh kita harus balik lagi. Jadi waktunya tuh nggak cukup. Jadi aku tuh cuma ngejawab setengahnya nggak diisi. Keburu habis. Oke, mungkin perkiraannya kita mengerjakannya seperti paper base ya. Jadinya kan kalau paper kan tinggal di halaman mukanya saja, teksnya kita bisa bolak-balik. Sedangkan kalau online kayaknya sedikit susah ya, karena kan kita belum koneksinya kalau harus back ke halaman sebelumnya ya kan. Tidak seperti paper kan ya, itu seperti kita ujian di kertas biasa. Oke, itu kendalanya ya. Kemudian untuk soal juga yang tadi bukti-bukti ya. Desi merasakan kesulitan juga yang pembuktian itu? Yang lebih ke kayak yang kata kalimat yang digaris bawahi gitu loh. Kayak harus diperbaiki gitu. Aku tuh ngerasa ngisinya benar, tapi ternyata pas keluar. Oke, ke pembentukan kata bukan? Enggak deh kayaknya. Aku lupa. Pokoknya banyaknya kalimat-kalimat gitu di garis bawahi. Oh, berarti kemungkinan ada di materi pemilihan diksi atau di ini ya, pembentukan kata, penggunaan kata sama kata acuan kali ya, kayak kalau yang di garis bawahi itu. Ya, tapi hampir semua gitu loh, Kak. Kayak gitu soalnya. Tipe soalnya kebanyakan gitu? Iya. Oke, ada lagi, Des? Enggak sih. Udah itu aja. Itu aja, oke. Vinka, hadir Vinka? Ya, Kak, hadir. Halo, gimana kemarin TO-nya? TO-nya lumayan, cuman butuh banyakin baca doang. Terus waktunya keburu-buru juga. Terus ada yang di PBM yang gak ngerti gitu Kak, soalnya tuh kebanyakan garis bawah gitu. Oke. Nyari yang kayak Desli tadi itu. Nyari-nyari kata gitu ya? Iya. Oke. Mungkin kan untuk semangat ke kalian aja. Kalau soal tryout kan biasanya dibuatnya lebih susah ya daripada soal UTBK aslinya. Kalau TO-nya bisa, insya Allah kalian UTBK-nya bisa ya. Semangat. Hari ini TO lagi kan ya? Iya. Iya. Oke, coba Kak. Wina lagi. Vinka masih ada lagi kesulitannya? Ada sih, cuman itu sama yang kayak Putri tadi itu. Oke. Yang teks-teks gitu. Berarti masalahnya hampir umum ya, mayoritas ya. Dirasakan semuanya. Oke, kalau Ajeng Kakak mau tahu Ajeng gimana, Jeng? Gitu sih Kak, sama kayak yang lain. Terus di penalaran umumnya itu kan biasanya suka ada penalaran kuantitatifnya. Nah itu mah nggak ada gitu Kak. Terus kalau Ajeng lihat si soalnya itu kayak yang soal TO-TO sebelumnya waktu pertama kali masuk LC gitu Kak. Yang masih ada TKA-nya. Terus kalau dilihat sih, kalau misalkan dibandingin sama bukan TO, tes UTBK tahun lalu itu jauh Kak. Kan di sana tuh kayak ada soal yang kata tadi tuh kata Alpi ya, yang kayak gitu. Nah itu tuh pertanyaannya tuh katanya soal kayak jawaban dari pertanyaan yang ada di paragraf tersebut. Nah di situ tuh awalnya misalkan sebelum titik-titik apa gitu, kayak yang tadi Alpi bilang gitu Kak. Terus di PBM-nya juga kan kayak ada sinonim kayak gitu ya, sinonim kayak gitu. Nah pas Ajeng udah selesai TO terus Ajeng cari di KBB itu kayak beda gitu Kak. Misalkan yang ditanyakannya rusuh misalkan. Nah pas dicari di KBBI-nya itu
ini misalnya, tapi pas dilihat di optionnya itu beda gitu Kak. Jadi gak paham gitu. Oke. Berarti Sama sih lainnya satu lagi juga. gimana? Jang. Sama sih maksudnya tuh alasannya sama kayak yang lain gitu. Nggak terlalu mirip sama UTBK tahun lalu gitu Kak. Oke, jadi terlalu jauh dengan UTBK tahun lalu ya, jenis soalnya. Oke, nanti kita lihat soal TO yang selanjutnya ya. Apakah akan jauh sekali atau akan balik lagi ke mengacu kepada UTBK yang tahun kemarin. Mungkin karena ini kali ya, Jeng. Kan untuk UTBK tahun lalu mah berbeda kan ya dengan tahun ini. Tahun ini kan benar-benar fokus ke TPS banget nih gitu kan ya, nggak ada yang rumpun saintek atau sosum. Mungkin dari si pembuat soalnya mengacu pada kisi-kisi UTBK yang sekarang. Tapi tidak apa-apa kalau mau belajar UTBK yang 2019 atau 2018, mungkin TPS-nya jadi dipersulit gitu kan ya, karena fokusnya kan di TPS sekarang gitu. Semuanya berjuangnya secara keumuman gitu kan ya, maksudnya kalau TPS kan dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 kan ya, kelas 3 itu kita kan belajar ya yang namanya matematika, bahasa Indonesia, nggak memandang IPS, IPA gitu kan, pasti mendapat semua matematika, IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu kan mendapatkan semua ya. Jadi memang agak ini kali ya, agak dipersulit, jadi agak diperdalam gitu soal-soalnya. Tapi nanti kakak kasih masukan sih ke pembuat soal atau ke yang menginput soalnya. Bagus-bagus untuk Ajeng. Oke, ada lagi, Jeng? Enggak sih Kak, jadi nilainya turun banget gitu Turun Kak banget. dari TO sebelumnya. Kalau TO1 dan TO2-nya aman? Aman sih, naik Kak. Aman. Jadi TO1, TO2 naik, pas TO3 turun? Turun banget itu. Turun banget, oke. Berarti masalahnya hampir sama ya semuanya. Oh iya, Iya, tapi ini untuk bahasa Indonesia aja atau ada kalau kuantitatif aman, bahasa Inggris aman? sama sih Kak. Kuantitatifnya itu mirip kayak Matdas gitu Kak. Lumayan sih. Oke, sebenarnya ini kan tahun pertama untuk UTBK itu hanya TPS. Nah, mungkin kita juga masih mengawang-awang gitu kan ya, memprediksinya TPS seperti apa yang akan keluar. Terus kan ini kakak juga sempat ngikutin akun ini ya, akun apa sih, LTMPTN ya? Benar nggak sih? Iya. Ya, di Twitter di sana juga waktu awal-awal banget diputuskan untuk hanya TPS saja. Juga banyak yang ini sih, banyak yang komen kan di sana, banyak yang berdebat TPS yang dimaksud di sana itu TPS yang seperti UTBK sebelumnya atau TPS yang untuk sekolah kedinasan. Karena kalau kakak lihat memang TPS sekolah kedinasan kan agak berbeda ya dengan TPS UTBK yang SBMPTN gitu kan. Itu juga sempat jadi problematik di sana. Kakak lihat banyak yang komen, pastilah kecewa ya untuk angkatan-angkatan kalian nih yang baru pertama kali. Jadinya kayak yang benar-benar pertama kali UN tidak ada kan ya. Tapi ini kan cita-cita ya dari dulu UN dihapuskan dan angkatan kalian yang pertama kali angkatan kalian yang merasakan tidak ada UN. Tapi seru nggak sih nggak ada UN? Atau lebih baik UN? Seru sih. Seru banget. Seru. Jadi lebih fokus buat SBM. Oke, berarti sangat memudahkan ya. Tidak ada UN jadi sangat memudahkan kalian ya. Kalau dulu ada UN jadinya fokusnya kebagi dua, UN fokus ke UN atau fokus ke SBM ya. Ya benar. Iya. Kakak juga dulu ngerasain. Jadi dulu kakak memilih untuk fokus ke SBM. Tapi nilai UN-nya jadi hancur. Iya betul. Kalau di sini kalian IPA-nya benar-benar yang IPA karena kemauan atau dijebak nih? Dijebak orang tua atau gimana? Kemauan semuanya? Kalau Ajeng kemauan sih, Kak. Ajeng kemauan. Kalau yang lain gimana? Sama. Kakak nggak ada yang menyalakan video nih? Ada apa? Kalau aku dinyalain videonya jadi gerak-gerak lambat gitu suaranya. Gitu. Delay gitu. Oke. Nah, yang lain gimana? Sama Kak, aku juga. Oke. Nah, berarti kalau lihat pretest sama posttest mah hampir mirip sama soal UTBK 2019 ya. Terus pas lihat TO yang itu, jadi wah beda banget gitu Kak. Beda banget ya, jadi jauh banget gitu. Oke, benar-benar.
Oke, untuk di sini nggak ada yang lintas minat kan? Untuk pilihannya atau ada? Ada aku. Oke, Anggi lintas minat kemana, Anggi? Maksudnya Gimana? jurusan SBM kan? Ya, lintas minat. Aku yang satu IPA, yang pertama IPA, yang kedua IPS. Oh gitu? Gimana Anggi? Yang IPA-nya di mana? IPA-nya ITB. ITB, IPB? ITB. ITB, oke ITB. Yang keduanya? Iya. Yang IPS kedua di UPI. Tapi UPI. IPS-nya apa tuh? Jurusan ya, apa? administrasi. Administrasi, oke. Berarti ini kalau kalau tidak TPS nih ya, pasti bingung nih. Belajar lebih keras, harus ikut yang SBM yang yang campuran ya. Kalau untuk kayak Anggi ini. Enggak, aku kalau misalkan nggak TPS doang, aku IPS doang, nggak mau. IPS doang, nggak mau kerja 2 kali ya. Rugi ya kalau campuran gitu. Lebih baik langsung IPS, IPA kalau menurut apa sih. Jadi kita kan belajarnya jadi lebih fokus gitu. Kalau yang campuran kan kebagi 2, IPS, IPA, IPS juga, IPA juga. Jadinya fokusnya kebagi. Tapi kalau yang langsung sosum, langsung saintek, jadinya seru ya. Jadi lebih mendalam belajarnya. Oke, ada yang kayak Anggi nggak nih? Aku Lutfi. Lutfi gimana, Pi? Yang satu IPA, yang satu IPS. Oh ya, gimana tuh? Jurusan apa? Di mana? Psikolog sama BK. Yang pertamanya? Psikolog. Oh, psikolognya psikolog Unpad ya? Iya. Iya. Betul, kalau di psikolog Unpad kan saintek ya maksudnya. Tapi kalau di jurusan lain, di PTN lain kebanyakan sosum ya. Sosum, ya. Psikolognya betul ini Oke, selain Lutfia dan Ajeng, Anggi siapa? Ada lagi nggak? Atau IPA semua? Saintek semua? IPA semua. Semua. Oke. Biasanya mah ini nih, anak IPA suka dijadiin kambing hitam nih sama anak-anak IPS. Maruk katanya. Tahu Maruk nggak? Enggak. Rakus. Tahu Rakus? Tahu. Suka ngambil jurusan batur, ngambil jurusan anak IPS katanya. Kakak juga yang termasuk itu, yang ngambil jurusan anak IPS. Pengkhianat. Pada yang pengkhianat. Kenapa? Kakak dulu jurusan apa? Kan aku dulu IPA, terus ngambil ke bahasa. Pengkhianat ada di depan mata kalian. Kenapa pengen bahasa? Oh iya, dulu kan jadi gini. Angkatan kalian juga ada kan 3 ini ya, dibagi jadi 3 kan jurusannya ya? IPA, IPS, bahasa. Iya, Kak, ada. Ya itu kan awalnya kan di angkatan kakak 2000 ini kurikulum 2013 kan awalnya di angkatan kakak di uji cobanya. Nah terus ada IPA, IPS, bahasa. Nah waktu itu di kabupaten, karena kan di kabupaten sekolahnya. Nah di sana yang jadi SMA percobaan itu ada 2, SMA kakak, SMA 1 sama SMA 3. Yang lainnya masih KTSP biasa. Nah terus dibukakan ada IPA, IPS, sama bahasa. Dulu tuh MIA ya. Sekarang apa sih? Balik lagi ke IPA atau tetap MIA, IIS, bahasa? Kalau di sekolahku IPA, Kak. IPA. Yang lain? Apa? Alfi? MIPA. MIPA. Oh. Ya, matematika IPA. Oh, kalau aku dulu MIA, IIS, bahasa. MIA matematika ilmu alam, IIS ilmu sosial, sama bahasa dan seni dulu. Dulu kakak pengen masuk bahasa, cuman nggak boleh kan sama orang tua. Kayak yang ya kalau masuk bahasa jadi tinggal bahasa doang gitu, tidak bisa milih jurusan yang lain pas kuliah gitu. Sedangkan dulu waktu di keluarga kakak mah itu jadi bidan. Ada yang mau jadi bidan di sini? Kayaknya impian. Emang muka bidan gitu. Aduh. Kayak impian ini ya, impian apa sih? Perempuan yang mau punya suami berseragam. Iya, jadi dulu disuruh masuk ke bidan. Cuman kakak nggak mau.
Ada gimana ya, sudah banyak itulah bidan mah. Di ini ya, di gang kakak aja, itu yang mau masuk sekolah kebidanan itu lebih dari 3 orang. Terus udah ada yang bidan seniornya, udah buka praktek di rumahnya. Jadi kayak yang, enggak lah gitu. Terus juga enggak suka juga. IPA kakak dulu ini, keseret-seret. Bisa sih bisa gitu, cuman ya keseret-seret gitu. Bisa lulus, bisa ulangan enggak remedial, enggak. Tapi ya karena pusing. Pas belajar tuh enggak enjoy. Akhirnya ya udah bilang kan. Jadi SMA-nya mah IPA, tapi pas kuliahnya ngambil bahasa. Jauh banget bedanya. Tapi kan ya gimana ya? Kalau enjoy-nya lebih ke situ daripada keseret-seret ya. Daripada kuliah pusing wae atuh bawaannya. Lebih baik pilih yang sesuai aja. Kalau kalian enak banget sih, maksudnya kesempatan bagus lah, ada sesi konsul, kemudian ada talent mapping. Enak banget lah, bisa diarahin gitu. Kalau kakak kan dulu nggak ikutan bimbel gitu. Jadi mandiri aja. Belajar mandiri, kemudian untuk persiapan. Kan kalau masuk bahasa kan berarti kan kakak harus belajar tentang sosumnya ya. Juga belajar sendiri, jadi pakai buku-buku latihan soalnya aja. Kalau kalian enak banget pokoknya harus gimana ya, dimanfaatkan fasilitasnya dari mulai konsultasi, talent mapping, itu harus banget dimanfaatkan. Karena kan itu kalian mau ketahuan ya bakatnya di mana, minatnya di mana, kemudian konsul diarahkan, kira-kira kemampuan kalian di mana, itu udah enak banget. Kalau kakak mah dulu kayaknya untung-untungan sih. Masih ada unsur untung-untungannya juga nih. Soalnya kan kakak SNMPTN, enggak SPM. Jadi udah belajar SPM, tapi kebetulan lolos. Nah, lolosnya juga di pilihan pertama. Ya, udah rezeki. Kalau kalian bimbang nggak sih? Konsul jadi enak atau malah bimbang? Bimbang. Karena ini ya, dikasih banyak pilihan, jadinya suka bimbang ya. Emang. Aku juga bimbang. Soalnya berapa kali? Gimana? Berbeda. Antara aku minat. Kan, gimana? Aku kan 2 ya. Beasiswa perintis sama FMAI. Jadi di sana juga ada di beasiswa perintis itu 3 kali buat sampai ke apa sih? Buat sampai ke jurusan final. Jadi, udah gitu di sini juga kan konsul. Yeah. Kemarin aku juga konsul sama Kak Tommy. Nah, jadi terlalu banyak pilihan. Jadi sampai sekarang aku belum finalisasi. Belum finalisasi sampai sekarang, oke. Yang belum finalisasi, kalau sudah yakin, langsung saja ya finalisasi. Takutnya nanti tanggal 15, tanggal berapa terakhir finalisasi teh? 20. Tanggal 20 takutnya pas mau cetak kartu atau finalisasi malah webnya down gitu kan. Biasanya kan budaya kita kan pengennya di akhir-akhir ya, yang di akhir gitu kan ya, rusuh. Ya, jadi kalau sudah yakin langsung finalisasi. Kalau belum, ya mangga gitu, segera diyakinkan. Terus sini ada yang mau sharing nggak? Ada yang bermasalah juga? Kita agak lebih enjoy nih karena kita akan membahas soal aja. Gagasan utama kan udah pernah ya dengan kakak ya bertemu atau belum? Ya pernah Kak. Pernah kan ya? Pernah. Ya gimana? Kak kuliah bahasa rame. Kuliah bahasa rame. Kalau yang pokoknya kalau kuliah yang sesuai dengan kemauan ya masih rame. Kalau bahasa gimana ya ramenya? Karena kan kita mah nyangkut ke seni dikit nih. Kan bahasa kan bahasa itu kan salah satu seni ya, seni berbahasa. Jadi ya itu rame sih. Apalagi kalau udah pergelaran, kalau yang udah suka pergelaran tuh, walaupun capek tapi seru gitu. Kalau udah bikin pergelaran, terus apresiasi puisi biasanya. Jadi kita suka bikin lagu, puisi dijadiin lagu. Itu apresiasi. Kemudian ada cerpen, dijadiin naskah drama terus dipentaskan. Jadi banyak. Terus bikin film. Kayak gini, kalian tahu kan film-film yang dari novel? Kayak Dilan, kemudian Ayat-ayat cinta. Itu kan awalnya dari novel kan ya? Nah itu juga belajar. Jadi belajar bikin film, penyutradaraan, kakak belajar. Jadi kalau di UPI, kakak kan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nanti kalian juga sama di kuliahan, nanti di semester 4 ke 5 sih biasanya mah. Itu nanti dijurusin lagi. Jadi nanti ada kayak semacam, ya minat kalian di mana? Kalau kakak ada 3. Ada BIPA, terus jurnalistik,
sama Sanggar Sastra. Kalau BIPA itu kan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing gitu. Jadi, aduh, kalian kalau yang ada yang mau masuk bahasa, aduh ngapain ya belajar bahasa Indonesia? Padahal mah banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi bisa ngajar di luar negeri, di Australia. Di Australia sebulan 15 juta ngajar gitu, teman anaknya dosen kakak di Australia dia ngajar bahasa Indonesia 15 juta. Itu juga sebagai asistennya doang, bukan gurunya, cuma asistenin doang. Ya itu. Keren. Keren ya. Terus di Kamboja, di Turki, di Arab juga ada. Soalnya kan kadang ada nih, di sana ada anak-anak Indonesia yang sekolah di Arab tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Nah biasanya suka ada loh sekolah khusus untuk anak Indonesia gitu. Bisa ngajar di sana gitu. Jadi di setiap negara suka ada yang HI ini yang ada yang mau HI nggak? Kan suka diplomat ya, ada kayak perwakilan dari negara Indonesia yang di sana gitu kan ya. Sama di situ juga bisa ngajar di sana. Itu untuk yang BIPA. Kemudian ada jurnalistik. Kalau jurnalistik biasalah kalian sudah paham ya, kayak ngolah berita, kemudian bikin berita. Terus juga PPL-nya penelitiannya pada ke media, kayak ke Kompas, ke Tempo gitu, yang suka-suka jurnalistik, itulah pokoknya yang pikirannya kritis. Kalau jurnalistik kan harus kritis ya, harus tahu nih, misalnya kalau koran nih, untuk kalian ketahui aja, koran kemudian media itu kan tidak netral. Jadi ada yang mendukung pemerintah, ada yang kontra pemerintah. Jadi kalian kalau baca media nih ya, kalau kalian sudah dewasa ya, jadi kalau baca media jangan langsung percaya. Ini masuk juga nih ke bahasa Indonesia. Kita belajar makna. Contohnya gini. Polisi itu menembak mahasiswa. Itu kalimat 1. Polisi itu menembak mahasiswa. Ingat ya, polisi itu menembak mahasiswa. Kalimat 2-nya, mahasiswa itu tertembak pada aksi kemarin. Nah, coba kalian analisis di kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1, dia pro-nya kemana? Mahasiswa, berarti dia kontra pemerintah. Karena menjelek-jelekan polisi. Polisi kan bagian dari pemerintah. Kalau yang kedua, mahasiswa itu tertembak pada aksi kemarin. Pro-nya kemana? Pemerintah. Ke pemerintah, betul. Karena dia menutupi dalang dari penembakan dan tertembak. Di sana ingat pembentukan kata. Menembak, tertembak, ditembak. Itu maknanya berbeda. Menembak berarti aktivitas menembak dengan sengaja kan berarti. Kalau tertembak, nah, nggak disengaja. Nah, imbuhan ter itu maknanya tidak sengaja. Berarti di sana konteksnya seakan-akan walaupun orang tahu kalau polisi yang menembak tapi tertembak, berarti polisinya tidak sengaja, masih seperti membela polisi. Kalau ditembak kan berarti korbannya, yaitu kalimat pasif kan. Menembak dan ditembak itu pasti sepaket kan. Nah, itu salah satu yang di sini kan kita juga belajar tentang makna ya, makna kata. Nah, itu berfungsi juga. Kalian kan sudah tahu dasar-dasarnya, kalian udah beruntung banget lah walaupun kalian nanti masuk bahasa nih. Kalau tiba-tiba masuk bahasa, kalian udah tahu nih karena sudah belajar di LC mengenai itu framing, itu namanya framing. Jadi kalau kalian sekarang sudah tahu kan ya ilmu-ilmunya, kalau misalnya baca media nih, kalian bisa menebak ini dia pro ke pemerintah atau kontra pemerintah gitu. Itu salah satu cara untuk framingnya. Di jurnalistik belajar tentang itu kalau di bahasa, tentang kebahasanya. Kemudian yang ketiga sanggar sastra. Kalau sanggar sastra pasti ke sastranya, lebih fokus ke sastranya. Kakak masuknya ke situ, ke sastra. Jadi diajarin penyutradaraan, keaktoran, terus kayak apa sih ekranisasi. Kalau ekranisasi kayak yang tadi, mengubah novel, cerpen atau apapun menjadi film gitu. Jadi kan itu ada ilmunya. Jadi yang kalian tonton itu, kalian menonton Dilan. Nonton nggak Dilan? Nggak. Nonton. Ayat-ayat cinta nonton. Nonton. Nggak. Ketika cinta bertasbih. Dah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sudah. Nonton. Nah, itu kan dari novel. Nah, jadi kadang orang Indonesia kan enakan nonton filmnya aja lah daripada baca novelnya. Sebenarnya itu berbeda. Jadi di proses ekranisasi itu ada pengurangan, penambahan, atau malah merubah alurnya. Walaupun garis besarnya sama, contohnya seperti ini nih. Kalau yang nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, kalau di novel aslinya itu, siapanya sih yang cowoknya itu namanya? Aduh, lupa. Yang pacarnya si Hayatinya. Si itulah pokoknya.
Siapa sih? Aduh, nambah-nambah beban pikiran aja nih. Aduh, siapa? Pokoknya si A itu. Si A itulah ya. Kalau di novelnya itu digambarkan ketika dia ditinggalkan si Hayati, dia itu kehidupannya terpuruk, dia tidak bisa bangkit. Nah, tapi di filmnya malah bangkit. Dia malah mau bangun panti asuhan atas nama Hayati segalanya gitu. Jadinya yang namanya karya sastra itu mungkin ada ibu-ibu kalian ya, ibu kalian atau bapak kalian kalau baca novel, ayo baca novel mulu gitu kan, sama kayak ibu kakak juga dulu gitu. Dikiranya belajar cinta-cintaan. Padahal di setiap karya sastra itu ada pesan moralnya. Kayak gitu contohnya. Nah, di sana kan kalau ditampilkan, kalau di film kan banyak yang nonton. Sedangkan kalau novel kan hanya sebagian orang yang gemar membaca saja kan yang bakal baca. Jadinya alurnya diubah. Yang namanya film kan pasti suka membekas kan ya. Nah, berarti kita nilai moralnya kalau ditinggalkan orang kita sayang, kita juga harus bangkit demi orang yang kita sayang juga gitu. Misalnya kan nilai moralnya gitu. Tapi kalau seandainya yang novel nih, yang novel yang dihadirkan di film, aduh, ntar jadi kita jadi ikut-ikutan sedih kan ya nontonnya, jadi bawa-bawa sedih gitu kan. Sama Dilan, Milea, itu kan juga proses ekranisasi ada penambahan dan pengurangan. Contohnya kayak Dilan yang ketiga kemarin, Suara dari Milea kan ya. Itu kayak yang cuma diulang-ulang aja gitu, pasti banyak yang kecewa gitu. Bumi Manusia juga, nonton nggak Bumi Manusia? Belum kok. Nah, itu Pernah kalian baca? pernah baca. Aduh, itu berat ya. Jadi ini sebenarnya itu kan ada trilogi. Novel Bumi Manusia kan trilogi. Ada 4 ya. Ya, betul kan 4. Iya, ada 4 seri. Nah, Bumi Manusia itu hanya 1 buku. 1 bukunya udah tebal banget ya. Yang bagi yang sudah baca tebal banget ya. Terus dibuat mikir kan ya. Jadi sebenarnya novel karya sastra itu bukan hanya tentang cinta-cintaan. Di sana ada unsur sejarahnya. Ya kan? Di Bumi Manusia ada unsur sejarahnya. Ya. Kemudian kalau kalian suka baca-baca novel Eka Kurniawan juga, itu membahas tentang ada nasib-nasib Iya, Cantik Itu Luka. Itu membahas tentang nasib perempuan di zaman penjajahan Jepang. Bagaimana tentara Jepang memperlakukan perempuan Indonesia gitu. Itu iya. Jadi itu salah satunya. Kalau yang di Bumi Manusia itu sebenarnya yang Bumi Manusia itu kalau untuk mahasiswa luar itu diwajibkan untuk membaca novel itu. Tapi kalau di mahasiswa di Indonesia belum wajib kan ya. Malah mahasiswa sastranya aja kadang belum tuntas selesai membacanya. Kadang memang berat. Tapi kalau mahasiswa luar itu wajib membaca itu. Kalau kalian kuliah di luar negeri nih, yang kakak dengar dari dosen kakak, itu wajib membaca itu. Membaca novel itu. Kebayang nggak kerennya gimana? Sedangkan kitanya aja yang membaca sejarah kita, suka susah ya. Enakan novel-novel kayak Dilan, kan enjoy gitu kan ya. Jadi kalau baca novel Bumi Manusia jadi agak mikir. Eka Kurniawan juga agak mikir. Kemudian kalau kalian baca novel yang lalu, yang zaman-zaman dulu tuh kayak ateis, novel-novel ateis, itu juga sebenarnya mengkritik. Ada kritikan untuk pemerintah gitu. Pokoknya kalau kalian lagi senggang gitu tapi malas baca berita, baca novel juga bisa. Karena kan nanti ada Jadi untuk membaca novel itu, novel, cerpen, naskah drama itu kita harus melibatkan ilmu-ilmu lain. Kalau nanti ini untuk sekadar ini ya, sharing untuk jurusan bahasa Indonesia. Jadi jangan salah ketika gampang gitu kan ya, kalau bahasa membaca sastra tinggal tokohnya ini, sifatnya baik gitu. Kemudian latarnya di sini gitu. Tapi enggak, kalau kalian nanti masuk bahasa, kalau ada yang berminat, nanti kalian akan belajar psikologi. Kemudian sosiologinya. Nanti akan nyambung ke sana. Feminisnya. Nanti kita ngelihat nih di novel misalnya. Di sini di novel itu menggambarkan tentang kemiskinan, misal ketimpangan sosial. Terus kita harus mengaitkannya dengan ilmu sosiologinya. Jadi nggak hanya asal-asalan, temanya tentang kemiskinan. Kalau kalian di SMA atau SMP kan tema kemiskinan, misal tema persahabatan gitu kan ya. Tapi berbeda nanti kalau udah masuk ke bahasa lebih dalam lagi. Buktinya apa? Misal tema kemiskinan buktinya apa? Kemudian kadang ada cerpen-cerpen yang bagus itu dikaitkan. Jadi karya sastra yang hidup di masa itu akan menggambarkan masa itu. Misal nih, kayak karya sastranya si Dilan. Misalkan Dilan kan lahirnya di 2019 ya. 2000 berapa sih? 18 atau berapa? Lupa lah pokoknya. Berarti itu menggambarkan kehidupan pada zaman itu.
Tapi di latarnya 1998 kan ya. Nah, itu pintar-pintarnya penulis saja. Kemudian misalnya ada cerpen yang 1998 diterbitkannya. Nah, bisa jadi si cerpen itu menggambarkan kondisi pada saat itu, misalnya Krismon. Kemudian bisa jadi isinya kritik tentang Soeharto. Jadi kita harus membaca banyak berita juga. Pada saat bulan itu, tahun itu sedang terjadi apa. Itu kalau yang cerpen-cerpen bagus pasti ada unsur kritik sosial dan sebagainya gitu. Jadi harus banyak membaca juga sebenarnya. Kemudian psikologinya dari id, ego, super ego gitu kan. Ada yang mau masuk psikologi kan di sini pasti nanti ini kan sangat familiar dengan id, ego, super ego. Itu juga kita pakai buat membedah karya sastra. Misalnya si perempuan ini cemburuan. Sebabnya apa? Id-nya apa? Egonya apa? Super egonya apa? Nah, kayak gitu. Dia belajar sastra itu seakan-akan belajar semuanya. Gitu sih. Karena kan bahasa kan universal. Bahasa, di matematika ada bahasa. Yang kalian sebut simbol pi, kemudian kuadrat, kemudian sama dengan, itu kan bahasa. Bahasa itu tidak hanya kayak saya memakan buah-buahan, tapi bahasa itu termasuk simbol-simbol. Jadi di matematika ada bahasa. Kalau kalian belajar kimia, HCl itu yang bikin pusing kepala, itu kan bahasa juga. Jadi bahasa itu luas. Jadi ketika kalian tidak paham bahasa, maka pelajaran yang lain pun akan sulit gitu. Kalau kalian paham bahasa, berarti ya setengahnya lah dari pelajaran lain itu kalian sudah kuasai. Kayak gini aja sih contohnya. Misalnya kalian belajar tentang lingkaran dengan Kang Fajar atau Kang Tommy atau Kang Ilman. Terus kalian tidak paham nih, yang simbol gini-ginian apa, pi gitu kan, 22/7. Kalau kalian nggak paham bahasanya, kalian nggak akan ngerti kan. Jadi intinya kalian harus paham bahasanya dulu. Itu keistimewaan untuk belajar bahasa. Maka setengah dari dunia bisa kalian genggam. Itu saja sih. Gitu sih, Des, ramenya. Oke, ada lagi. Kakak dari asli Bandung? Enggak. Aku asli Cirebon, cuman lama di Tangerang dari umur 4 tahun sampai gede di Tangerang. Kuliah aja di Bandung. Oke, ada yang mau sharing nih? Tips-tips kita sampai saja. Iya, boleh. Kan ini tentang media ya, Kak. Kayak tanya Kompas gitu, CNN. Jadi kalau misalkan kita tuh nemuin suatu berita gitu, kan kita tuh gak boleh gak boleh langsung percaya gitu Ya, sama betul. berita itu tuh betul atau enggaknya. Berarti kadang jurnalis juga itu kayak tidak selalu sesuai gitu kan sama faktanya yang ada gitu. Terus kadang kalau misalkan ada suatu info kayak gini pasti kan akan ada campur tangan dari pemerintah juga gitu. Jadi kalau misalkan pemerintahnya, ya kan maksudnya tuh sekarang mah kan politik itu kayak apa ya, Kak? Kayak gimana ya, susah dijelasin. Ganas ya secara politik ya. Iya gitu, Kak. Jadi kadang infonya itu di berita tuh kayak gini. Terus kalau misalkan orang yang nggak tahu betul gitu ya, atau kurang ilmunya misalkan tentang kita tuh gak boleh terlalu percaya, kadang mereka tuh kayak bener-bener, wah emang di media juga kayak gini gitu. Misalkan di koran itu kayak gini gitu. Kadang dia tuh egois sendiri gitu. Kalau misalkan emang kan kalau di berita itu pasti benar katanya tuh, pasti sesuai gitu. Tapi kan kalau misalkan kita udah tahu itu tuh nggak selamanya sesuai gitu kan, Kak, dengan aslinya itu kayak gimana gitu. Berarti apa sih, setiap informasi itu emang nggak selamanya sesuai dong, Kak, sama faktanya gitu. Apalagi kalau misalkan ada campur tangan pemerintah gitu yang mengatasnamakan politik yang kayak gitu, Kak. Oke, bagus nih. Ajeng ya? Iya, Kak. Iya, bagus. Nah, ini sebenarnya sedikit sekali media yang bersifat netral, yang tidak pro ataupun kontra pemerintah. Nah, ini sebenarnya kita juga harus paham media-media mana yang netral, tapi itu hanya sedikit. Nah, sebenarnya di jurnalistik juga ada kodenya. Kode etik jurnalistik, ya kan? Tetapi terkadang yang namanya manusia kan ya, kalau sudah masalah uang, kadang suka lupa ya. Termasuk kakak juga gitu ya. Tidak bisa munafik lah, kadang seperti itu. Nah, jadi gini sih kalau saran dari kakak. Yang kakak tahu ya, ini cara mudahnya itu misalnya kalian langganan Kompas misalnya, langganan koran Kompas. Nah, kalian cari
siapa orang di balik Kompas itu, jangan wartawannya, tidak perlu wartawan. Wartawan kan mengikuti redaksi kan. Kalau kata redaktur ini, ya ini gitu kan ya. Tapi cari misalnya siapa pimpinan Kompasnya. Apakah dia tergabung dalam partai atau tidak gitu. Nanti kalian lihat misalnya si A, Kompas ini punyanya si A nih. Nah, pas kita lacak nih si A ini misalnya tergabung dalam salah satu partai A. Nah, partai A-nya ini koalisi pemerintah atau bukan, atau oposisi. Kalau koalisi, otomatis dia akan mendukung segala kebijakan pemerintah di setiap beritanya. Tapi kalau untuk yang oposisi, berarti dia tidak mendukung, pasti pro-nya ke rakyat gitu. Nah, biasanya juga media elektronik juga kayak televisi, TV One, kemudian Kompas TV, dan sebagainya itu juga sama. Sama seperti media cetak. Ada orang di belakangnya. Makanya kalian suka tidak heran, Mata Najwa tiba-tiba yang emang benar-benar ikonnya Metro TV, tiba-tiba pindah ya kan ke Trans 7. Nah, mungkin sudah berbeda jalan, sudah berbeda idealismenya. Nanti di sana kalian juga cara carinya sama, misalnya TV One. TV One yang sekarang katanya ada Ardi Bakri ya. Ya Kak? Di balik TV One ada Ardi Bakri. Nah, kalian lihat Ardi Bakri ini, si keluarga Bakri ini tergabung ke dalam partai apa? Nanti bisa kalian lihat koalisi atau oposisi pemerintah. Nah, itu kalian bisa tahu framing medianya kemana. Itu salah satu caranya. Kemudian juga kan, karena kalian sudah tahu ilmunya nih ya, bocoran dari kakak kayak apa aja ya. Nanti ini kalian edukasi, misalnya ke teman kalian, atau biasanya ini suka bapak-bapak ya, suka riweuh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, suka langsung bisa dapat berita ini, langsung nyebar hoax ke grup-grup WA keluarga gitu kan ya, diteruskan tanpa tahu sumbernya kan ya. Ini kalau kakak sama bapak kakak juga begitu. Biasa kan, karena tidak tahu ilmunya kan. Kita sebagai anaknya ya pasti mengingatkan saja, misalnya lagi nonton berita nih, gini, panas, langsung kayak benci sama pemerintah segala macam. Padahal kan itu kan hasil, kalau sekarang lagi ngetrennya gorengan media kan ya. Bisa kan ada yang begini begitu. Kemarin yang kasusnya Jarix, kalian ini nggak ngikutin nggak yang Jarix SID yang katanya ini tuh corona itu ulah elit global dan sebagainya, itu kan udah mas seperti itu, kemudian digoreng oleh media juga, jadinya juga bikin cemas ke masyarakat kan ya. Terkadang media jadinya ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus mengedukasi ke yang lainnya, ya seenggaknya mengingatkan lah ya. Kalau kakak biasanya kalau bapak kakak nonton ini berita, terus udah mulai panas, udah mulai kesel, kakak ganti nontonnya yang bikin lapar aja, yang di Trans TV. Iya, kan suka susah ya kalau ngomongin orang tua, sok suka dikata menggurui kan ya, ganti aja channelnya gitu. Kan karena kalian sudah tahu, jadinya kalau ada di grup-grup WA langsung cek kebenarannya, sumbernya dari mana gitu kan, dari media apa gitu. Terus kemarin yang kasus Bintang Emon, sekarang juga masih panas kan ya, lagi trending kayaknya di YouTube-nya Om Deddy, Om Botak. Bintang Emon ini juga kan media juga yang turut berpartisipasi untuk mendinginkan atau malah memanaskan kepada masyarakat yang kemarin dituduh narkoba. Coba kalau Bintang Emon pakai narkoba tapi nggak masuk media, pasti sepi-sepi aja kan? Media yang bikin rame gitu. Padahal enggak kan dia, Bintang Emonnya hanya difitnah karena dia mengkritik pemerintah ya tentang hukum yang sedang berjalan di novel Baswedan kan ya. Bagus, kalian juga harus bisa, kalau kalian mentalnya berani, boleh harus bisa seperti Bintang Emon, menyuarakan yang salah benar. Bagus, udah ganteng ya, masih muda, berani. Nah, itu kan cara Bintang Emon kan dengan komedi ya. Misalnya kalian suka menulis, kalian juga bisa mengkritik pemerintah dengan menulis. Kalian pernah dengar Wiji Tukul? Pernah difilmkan juga? Tahu Wiji Tukul? Ya. Wiji Tukul kan, dia seorang sastrawan, suka bikin puisi. Nah, puisi-puisinya itu isinya mengkritik pemerintah. Nah, sampai sekarang hilang, tidak tahu keberadaannya. Apakah sudah meninggal atau masih hidup? Tidak tahu keberadaannya. Takutnya diculik sama elit politik gitu. Iya, benar. Jadi itu masih rahasia ya. Kita tidak ada yang tahu apakah Wiji Tukul masih hidup atau tidak, tiba-tiba hilang. Ya karena dia mengkritik pemerintah lewat jalannya. Jadi kita tuh gini ya, belajar kritik. Tadi bahasa Indonesia juga belajar kritik dan saran. Kritik dan saran itu tidak hanya harus di rapat umum, kalian mengajukan kritik dan saran, tapi bisa lewat cara kalian sendiri. Kalau yang penulis,
bisa lewat karya tulisan, bisa dari cerpen. Jadi kalau cerpen yang bagus ya, misalnya ada si nama tokohnya itu ada Ardi misalnya. Kemudian nama tokoh yang keduanya ada Nia misal. Nah itu bisa jadi simbol. Kita lihat jalan ceritanya bisa jadi itu si Ardi yang dimaksud Ardi Bakri misal. Nianya Nia Ramadhani menantunya gitu. Terus membahas tentang Lumpur Lapindo misalnya dengan cara yang lain. Nah itu enaknya jadi sastrawan, dia bisa mengkritik dengan cara yang lain. Kalau misalnya kita tidak paham ilmu sastranya, nggak ngerti maksudnya cuma kayak oh ini mah kisah cinta antara Ardi dengan Nia gitu kan. Padahal mah ada maksud di balik itu. Nah itu kalau kita membahas sastra tidak bisa membacanya. Makanya di UTBK tidak ada sastra. Adanya kalimat yang non fiksi kan ya. Kalau sastra itu harus melibatkan pengetahuan kalian dengan ilmu-ilmu lainnya. Itu. Nah, itu untuk Ajeng tadi ya, lebih ke edukasinya saja. Kemudian karena kita sudah tahu ilmunya, jangan sampai termakan media gitu. Kalau bisa sih kita netral saja gitu, pilih media yang netral. Oke. Kemudian sekarang kayaknya sudah beralih ke Twitter semua ya, berita-berita gitu lebih ramai di Twitter ya. Daripada di koran. Yang main Twitter pasti lebih update nih infonya. Ya kan? Ada yang masih main Twitter nggak di sini? Masih, iya. Suka ngirim manifest. Oke. Sudah di fallback manifest apa aja? Area julid. Oh, enggak. College manifest. College, oh udah di fallback. Wah, bisa nitip dong kakak. Aku suka banget gitu. Oh, suka banget, iya. Di Twitter juga kalau ilmu-ilmu kebahasaan kalian bisa follow yang Ivan Lanin. Kemudian Narabahasa, itu banyak banget info-info kebahasaan. Terus yang trending topik, namanya trending topik, tapi nama aslinya mah Ahmad Taufik, cuma username-nya trending topik, pakai ki. Nah itu dia sering banget ngebahas-bahas masalah bahasa. Kemarin yang sempat rame, yang staff sus milenial, tahu nggak? Yang mundur. Itu bukan sih yang di ruang guru tuh? Iya, yang CIO ruang guru kan ya? Kabelva. Kabelva Mahendra. Belva Mahendra bukan? Itu mah Deva kali. Belva Bepara, Oh, Belva itu. Iya, betul. Nah, itu kan dia bikin surat pengunduran diri ya. Nah, sama si Ahmad Taufik ini rame di Twitter. Suratnya dia koreksi dari tata cara bahasanya, kemudian tanda bacanya. Nah, itu rame sih, jadi rame. Setiap ada surat-surat dari pemerintahan, dia koreksi. Dia coret-coret di sana di Twitternya. Ada kesalahan tanda baca di sini. Kemudian ada kesalahan penulisan huruf vokal. Kemudian ada struktur kalimatnya yang tidak lengkap. Nah, itu dicoret-coret semua sama dia. Jadi jadi bahan diskusi di Twitter. Kalian kalau belajar pakai buku kan pusing kan ya. Kalau sambil main Twitter, sambil baca-baca komenin orang, sambil nyari-nyari ilmu, bisa ke sana. Trending topik, Ivan Lanin, Narabahasa, itu yang suka membahas tentang materi kebahasaan. Itu sambil cara belajar yang lebih santai gitu kan. Di waktu-waktu luang sambil main Twitter, sambil lihat-lihat komen orang tentang tanda baca kan seru juga kan. Kemudian kalau kalian pengen tahu dunia kerja, di Twitter juga ada kan. Ada yang nge-follow HRD Bacot nggak? Nah, itu banyak banget suka apa sih? Kayak sharing-sharing tentang dunia kerja gitu, dari yang baik sampai buruknya. Kemudian bagaimana menghadapi bos, bagaimana, terus cara bikin CV yang baik gimana. Itu suka dibuka sharing sama adminnya di sana. Kalau buat pengetahuan kalian aja yang main Twitter gitu. Bisa sambil santai kan, sambil baca-baca ya, daripada baca koran, baca berita kan kayaknya ya kalian juga males kan ya. Kalau Twitter kan sambil ya nyambil-nyambil aja gitu, bisa. Itu sih kalau dari kakak, kalau untuk yang belajar bahasa lewat Twitter bisa. Ada lagi yang mau nanya atau sharing? Tapi di UPI-nya UPI Bumsil. Ya, di Bumsil. Yang di Setiabudi. Desi mau ke UPI? Ke kos. Aku pilihan 2-nya ke UPI. Pilihan 2-nya ke UPI. Satunya ke? TB. Oh iya, tadi nanya. Iya, ngekos. Ngekos di Gerlong, tahu nggak Gerlong? Yang orang Bandung. Iya. Suka jajan ya di sana ya? Iya. Suka jajan. Ya, pokoknya mah semangat terus. Apapun nanti, apa sih jurusannya, kalau kitanya enjoy mah oke-oke aja. Sering banyak sih yang nanya ke kakak, kok katanya skripsi ini
sulit ya, skripsi kedokteran lebih sulit daripada skripsi teknik lebih sulit daripada skripsi kedokteran. Atau jangan dibandingin, kita kalau ngebandingin mah nggak akan selesai gitu kan ya. Ya namanya kedokteran sama teknik yang berbeda gitu, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Sama aja kayak misalnya ke bahasa atau peternakan lah yang suka direndahkan kan ya jurusannya. Nah padahal di dalamnya itu mereka ada kelebihan dan kekurangannya juga, ada kesulitan dan kemudahannya juga gitu. Jadi ya kita gimana ya, kita kan tahu ilmunya gitu ya, sudah banyak pemahamannya. Jadi kan di masyarakat itu seakan-akan gimana ya, profesi itu cuma ada beberapa doang, dokter, polisi, tentara, PNS, bidan gitu kan, biasanya kalau di masyarakat menantu-menantu idaman gitu kan. Sedangkan kalian jurusannya misalnya ngambil peternakan gitu, yang nggak usah kayak gimana ya, nggak usah kayak minder. Padahal peternakan bisa kok jadi peternak yang sukses gitu. Bisa jadi peternak tanahnya banyak melebihi dokter. Kita mikirnya gitu aja. Ya kan, jangan kayak yang terbawa oleh stereotip masyarakat lah. Kadang kan gengsi kita ya, gengsi. Aduh, di masyarakat mah sama kakak juga pas ngambil keguruan ya. Kan yang namanya ekspektasi keluarga kan pada pengennya di bidan gitu. Sedangkan kakak ngambil keguruan. Sama apa sih? Saudara kakak. Jadi dia tuh lulusan ini. Padahal enggak sekolah yang tinggi-tinggi gitu. Lulusan SMP gitu. Kakaknya mama kakak gitu. Katanya ngapain jadi guru, SMA juga bisa, kuliah-kuliah amat gitu ya. Nah ini kan karena orang kan nggak tahu ilmunya ya. Karena jadi guru kan nggak mudah juga, kita harus belajar psikologinya gimana, gitu, menghadapi anak orang gitu kan ya, kasarnya menghadapi anak orang, bukan menghadapi kayak hewan atau mesin, tapi anak orang, menghadapi manusia. Jadi jangan diambil hati. Pokoknya kalian yang ngambil jurusan yang maksudnya kurang familiar di masyarakat, udah lanjut aja, nggak usah dengerin omongan orang ya. Itu sih saran dari kakak, soalnya kalau gimana ya, kalau ngedengerin omongan orang itu, yang namanya dibanding-banding itu nggak akan pernah selesai gitu. Jalanin aja, misalnya kalian ada yang ngambil jurusan teknik, aduh nanti skripsinya susah. Ya elah, skripsinya masih jauh, kalian jadi maba dulu, seneng-seneng dulu, disambut senior gitu kan. Jangan mikirin yang susah-susah, pasti gini ya, sebenarnya susah itu bukan karena kalian gak mampu, tapi karena kalian belum melewati prosesnya. Ini coba sekarang ya, nanti buktiin aja ya. Nih, sekarang kalian susah misalnya belajar MTK. Coba nanti pas kuliah, ini mah gampang, kenapa dulu kita nggak bisa? Ya karena kita sudah melewati prosesnya gitu loh. Kamu kakak sih kayak gitu. Kakak juga dulu gitu. Ini perasaan dulu MTK, kimia, fisika. Kenapa tuh nggak bisa ya? Kayak yang bodoh banget gitu. Tapi pas ngulang-ngulang lagi, lah kan ini caranya sama gitu. Kayak kalian belajar waktu pelajaran SD aja. Dulu misalnya 10 kali 12, kayak yang susah banget waktu SD kan. Tapi pas SMP, gampang kan? Ya karena kalian telah berproses gitu. Sama aja kayak kuliah, jangan mikirin skripsinya susah, untuk pelajarannya susah. Kalau kalian berproses mah pasti bisa gitu. Oke, jangan ngebanding-bandingin weh kalau masalah jurusan mah. Asal kalian yakin bisa bertanggung jawab. Gini ya kakak kasih pengertian. Jadi kan ada yang dinamakan dengan di pendidikan itu ada manajemen pendidikannya. Jadi yang ada di PTN itu, jurusan-jurusan yang ada di seluruh PTN itu pasti ada prospek kerjanya. Tidak ada jurusan di PTN yang tidak ada prospek kerjanya. Kenapa ada jurusan itu? Ya karena dibutuhkan di masyarakat. Jadi pokoknya jangan bingung milih jurusan, aduh nanti kerjanya apa gitu. Awalnya juga kakak begitu kan, pikiran-pikiran anak SMA ya. Gak apa-apa. Padahal mah setelah setelah kakak baca, setelah kakak dapat mata kuliahnya, ternyata gitu loh prosesnya. Jadi apa yang ada di jurusan-jurusan di PTN sekarang itu pasti ada prospek kerjanya karena dibutuhkan di masyarakat gitu. Makanya suka ada jurusan baru kan ya, kayak di UPI kan banyak jurusan baru tuh. Ada kecerdasan apa sih? Artifisial gitu ya kan. Itu kan lebih ke kayak bikin-bikin robot ya kalau nggak salah, karena dibutuhkan gitu kan ya. Manusia harus berhidup beriringan dengan kemajuan teknologi. Kemudian ada perikanan. Berarti sekarang kondisi kelautan kita sedang meningkat lagi. Berarti dibutuhkan di masyarakat. Kemudian ada jurusan baru lagi apa sih? Kayak gizi ya. Gizi ada. Terus kalau ilmu gizi kan berarti bisa mengedukasi ke masyarakat. Kemudian bisa kerja di mana sih? Kayak di pabrik-pabrik, rumah sakit, pabrik-pabrik yang suka
kan di kayak kemasan ciki aja ada gizinya kan, kandungan gizinya gitu kan. Itu mungkin tugas dari ahli gizi ya kan. Kita mah tidak tahu, taunya ahli gizi kerjanya di rumah sakit gitu. Padahal mah bisa juga di pabrik bisa, bukan pabriknya bukan pabrik karyawan kan, pasti kalian di bagian yang gizinya, ahli gizinya gitu kan ya. Terus kayak ini, kayak di jurusan apa lagi ya yang banyak kerjanya? Di olahraga. Di sini kayaknya kakak belum dengar ada yang mau masuk ilmu keolahragaan atau apa gitu ya. Itu juga padahal prospeknya luas loh. Dia akan belajar gizi juga. Dia bisa kerja di lab yang gizi itu karena dia belajar tentang nutrisi yang kesehatannya. Selain jadi atlet atau jadi sarjana olahraga kan banyak bisa kerja di Dispora gitu kan, Kemenkes. Jadi banyak sebenarnya. Cuman kadang orang-orang itu menganggapnya kalau yang tidak familiar di masyarakat malah jadi minder gitu. Padahal enggak gitu. Banyak prospeknya kalau kita mau cari kerja gitu. Kayak yang ini pendidikan apa ya, jurusan pendidikan luar sekolah, kayaknya kakak jarang dengar kalian yang masuk pendidikan luar sekolah. Padahal banyak loh itunya. Lapangan kerja tidak hanya di sekolah. Bisa ngajar di penjara. Kebayang nggak? Iya, kan di penjara bukan hanya orang-orang dewasa. Ada anak-anak remaja. Itu kan ada pendidikannya di sana. Itu bisa ngajar di penjara, di lapas, itu kan banyak. Nggak kebayang kan sama kalian? Padahal prospeknya banyak. Pokoknya intinya mah jangan meremehkan jurusan orang. Karena bisa jadi jurusan itu malah prospek kerjanya lebih banyak. Misalnya dokter. Dokter karena terkenal kerennya bisa buka praktek sendiri, kerjanya di rumah sakit. Coba kalau ini, kayak tadi yang guru pendidikan apa sih? Pendidikan luar sekolah, di bimbel bisa, di penjara bisa kerja. Terus di kayak apa namanya di lingkungan-lingkungan kayak posyandu jadi kayak yang karang taruna sebagai pengisi materi itu bisa. Ya luas gitu. Jangan takut lah untuk memilih jurusan. Jangan terkendala oleh prospek kerjanya. Insya Allah kalau berusaha pasti bisa. Tenang, masih ada Bang. Bang menerima seluruh jurusan kok. Tidak hanya ekonomi dan perbankan. Mentok-mentoknya gitu. Insya Allah pasti bisa. Kayak pertanian sekarang lagi rame lagi tuh. Anak-anak muda yang bertani. Membeli tanah, kemudian bertani. Kan kalau beda ya petani dengan yang belajar dari alam dengan orang-orang yang ambil pertanian yang memang benar-benar kayak yang tahu kandungan dari apa sih yang hamat pestisida gitunya kan, jadi tahu ilmunya. Tapi harus bisa berkolaborasi dengan petani yang belajar dari alam dan orang yang lulusan pertanian gitu. Jadi akan lebih bagus kalau hasil kolaborasinya gitu. Rame juga tuh di Twitter yang petani muda atau apa gitu. Dia lulusan sekolah tinggi kan, tapi jadi petani, memilih untuk menjadi petani. Dan tahu ilmunya, karena tahu ilmunya jadinya ya hasil panennya bagus. Jadi apa sih pengepul gitulah, pengepul. Ya pokoknya kalau mau usaha mah oke aja lah, asal jangan minder aja gitu. Terus kayak pariwisata kan juga kakak jarang nih ngedengar kalian masuk yang pariwisata gitu. Seni juga nggak ada ya? Kenapa? Seni juga nggak ada. Seni. Nah orang-orang yang kayak seni gitu sebenarnya mah, iya apalagi anak seni tahu uangnya banyak. Kakak juga ini kan punya temen anak seni ya, masih kuliah juga suka ngisi-ngisi acara kayak di kawinan, nikah-nikahan orang, suka pakai musik gitu kan ya. Nah itu bisa sambil kerja, Sabtu Minggu dia kerja, Sabtunya di kondangan ini bisa ngisi nyampe 3 tempat sehari gitu. Bagian kalau musiknya musik klasik kayak, kan nanti ada penjurusan lagi kan ya, kayak yang biola atau yang ini apa sih yang gede gitu? Lupa namanya. Iya, selo. Itu kan bayarannya mahal, sekali itu bisa 800, dia dapat 800.000. Wah, itu kan bisa kebayar kuliah sendiri kan ya. Anak seni tari juga, kan di sana kan belajar make up juga kan ya. Jadi kalau musim wisuda kebanjiran pesanan. Bisa nari di acara nikahan juga bisa. Terus ini make up wisuda kan bisa. Dia kan punya ilmunya. Jadi banyak sebenarnya. Terus buka-buka kayak MUA. Terus sama suka ini kolaborasi sama anak-anak yang tata rias. Suka bikin apa sih? WO. Kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya. Jadi jangan khawatir lah. Jangan terlalu mengikuti stereotip dari masyarakat. Gitu. Intinya mah itu sih. Buat pengetahuan kalian saja ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Biar gak bosan ya belajar bahasa Indonesia. Kayaknya bosan banget muka-mukanya.
Kalau di kampus Kak, yang kayak ekskul tuh apa sih namanya? UKM. Nah, itu. Kakak ikutan? Ikutan. Di UKM banyak gitu kan ya. Biasanya di PTN teh. Aku tuh yang ngikut. Kan aku senang ke seni ya. Dulu penari, aku tuh penari dari SMP sampai SMA tuh kerja nari gitu. Tiap minggu, tiap Sabtu gitu. Jadi sambil sekolah sambil kerja, lumayan kan buat nambah keperluan uang jajan, study tour bayar sendiri gitu kan, lumayan ke Jogja, jadi nggak ke orang tua gitu. Aku ikut Kabumi, jadi kayak UKM seni gitu. Lebih banyak sih kalau UKM daripada eskul di sekolah. Kalau eskul kan kebanyakan sedikit ya, tapi kalau di PTN nanti banyak kayak yang bikin robot ada. Kalau eskul olahraga juga banyak kan, olahraganya nggak hanya futsal, sepak bola, biasanya kalau di sekolah ya ada bulu tangkis, hoki, kemudian ada senam, banyak. Kalau di UKM di nanti perguruan tinggi mah banyak banget. Tapi kalian pasti bingung. Kemudian ada UKM keagamaan, bukan hanya rohis, nanti siapa tahu ada yang fokus ke baca Qur'annya, ada yang fokus ke dakwahnya gitu. Terus ada yang fokus ke penulisan keislaman juga ada. Nanti banyak banget kalau UKM di di PTN dan PTS gitu. Jadinya kalian selain belajar akademik ya di di kelas gitu, kalian juga ikut UKM yang buat ngasah skill kalian. Jadi pas lulus misalnya kalian ngambil kedokteran, tapi kalian punya skill nih, kayaknya punya minat di bidang penulisan, bisa ikut UKM penulisan. Jadi bisa punya banyak skill gitu, selain jadi dokter, bisa jadi penulis atau jadi apa gitu sih. UKM lebih, kalau kakak mah dari dulu dari sekolah milih eskul itu nggak mau yang ini, nggak mau kayak yang science club, matematika club gitu-gitu, nggak mau. Karena kan dapat di kelas. Nah, kalau milih eskulnya kakak mah lebih ke yang soft skillnya, kayak kakak dulu SMP milih yang seni tari gitu, seni musik, ikut gitu. Tapi kalau yang emang fokusnya pengen memperdalam kayak sains atau apa ya, ikutan eskul-eskulnya seperti itu gitu sih. Jadi kan setiap orang kan beda-beda ya prinsipnya. Ada yang pengennya mendalam, kalau kakak kan enggak, pengennya bisa di akademik tapi bisa juga di bidang lain gitu, buat nyari-nyari ya kerjaan sampingan kayak gini lah, kayak waktu SMP misalnya sekolah sambil nari gitu kan, yang enggak inilah hobi dijadiin uang gitu aja. Kita salah kalian sih mau gimana, dikembalikan lagi. Oke, ada lagi? Tapi Kak, kalau misalkan kita tuh aktif ya di organisasi, itu menunjang nggak sih kalau misalkan kita tuh mau ikutan beasiswa gitu? Iya betul, pertanyaan bagus. Untuk beasiswa tuh ada beberapa beasiswa yang syarat itu harus aktif organisasi. Nah, biasanya ditandai dengan surat dari ketua organisasinya, bahwa misalnya si Desli aktif gitu sebagai anggota apa gitu. Ada yang beberapa yang seperti itu. Ada juga yang tidak. Jadi ya lebih baik sih ikut organisasi. Tapi ingat ya, kalian sudah dewasa. Organisasi di kuliah itu biasanya tidak senetral di SMA. Oke? Nanti kembalinya ke framing lagi nih. Ya, ingat ya. Itu aja pesan kakak. Oke? Kalau milih organisasi yang netral lah gitu. Jangan yang terlalu menentang atau yang terlalu pro gitu. Suka ditunggangi politik juga suka ada, tapi ya kita pintar kalian saja lah, kan kalian sudah tahu ya tentang framing itu. Sudah dewasa. Oke, gitu. Kalau ospek Kak, ceritain dong. Ospek yang sekarang kan nggak sekejam yang dulu kan, nggak main fisik atau gimana. Seru sih kalau ospek, kalau yang kakak rasain sih waktu di UPI. Tapi kalian kayaknya online ya ospeknya ya? Jalan-jalan mama online. Kenapa? 2 kali kalau ospek gitu. Oh, 2 kali. Oh, katanya bilang yang satu PTN, yang sama perjurusan gitu loh. Iya betul, ada ospek. Ada ospek jurusan, ada ospek. Kakak malah 3 kali. Ospek yang perguruannya, yang umumnya, terus ospek fakultas, sama ospek jurusan. Oh, 3 kali. Tapi intinya mah sama aja sih, kayak cuma perkenalan fakultas. Di fakultas ini ada ini gitu. Terus kalau di ospek jurusan kayak ya diperkenalkan dengan himanya siapa aja. Hima itu kayak ya OSIS kali ya kalau di sekolahan, kayak ketuanya siapa. Ya kayak gitu sih, lebih ke mengenal ke jurusan sama fakultas masing-masing.
Terus berbeda-beda ya ospek jurusan itu. Jangan nanti kalian, aku mau ospeknya cuma seminggu. Ada yang setahun loh ospek jurusannya. Serius. Kayak kalau di UPI tuh kayak yang di FPOK itu setahun. Jadi dia harus botak gitu. Terus harus pakai name tag. Jadi kalau maba-maba suka pakai name tag itu lagi ospek tuh. Bisa jadi ospek jurusan. Ada, jadi beda-beda lah. Pokoknya di kuliah mah beda-beda. Kayak sekolah mah seragam kan ya. Dari kelas 1 sampai kelas 12 gitu. Lutfi ya kayaknya seneng banget nih, senyum aja dari tadi. Suka dengar cerita sih, jadi suka senyum-senyum gitu. Rame. Kak, Apa gimana? kalau pas skripsi, kakak gimana? Itu ngambil apa? Terus penelitian gitu apa gimana? Iya, aku juga lagi nyusun ini. Calon-calon. Kakak belum lulus kah? Aku 2016. Oh. Kita nggak beda jauh. Rencananya mau gimana, Kak? Aku udah ada rencana? Udah sih, udah sampai bab 3. Udah sampai bab 4 kan. Jadi kalau skripsi nanti gimana ini kalian sih? Tadi kan kalian yang kakak bilang ada ini kan, ada minat-minatnya lagi, dibagi minatnya lagi. Nah, kalian bisa fokus ke sana. Misalnya kayak kakak tentang sastra kan minatnya di sastra. Kalau kakak ngambilnya skripsinya tentang sastra, tentang cerita rakyat gitu. Jadi kan cerita rakyat dibandingin cerita rakyat 2 negara. Jadi gini loh, kalau tradisi lisan kan karena omong dari ucapan ke ucapan ya, dari mulut ke mulut kan suka beda ya. Misalnya nih dari Desli ke Wina, misalnya si Desli ngomong ABC, nanti nyampe ke Wina mah cuma AB nih. Ntar Wina ngomong ke Lutfiah, ntar jadi cuma C-nya doang gitu kan. Nah itu kelemahan dari tradisi lisan, karena kan tidak ada bukti ya kan, bukti tulisnya. Jadi kalau kalian pikir-pikir nih, ternyata cerita rakyat itu ini loh, ada yang hampir sama jalan ceritanya. Kalian tahu cerita rakyat bawang merah bawang putih? Tahu. Coba ingat-ingat sama cerita rakyat Cinderella. Gimana alurnya? Oh iya. Iya kan? Nah, itu bisa jadi cerita rakyat yang ada di kita itu hasil dari penjajahan. Misal diceritain tentang ini, kemudian diadaptasi. Itu kakak neliti itu? Neliti cerita rakyat yang apa sih? Putri Pinanggading yang dari Bangka Belitung. Dia ada kayak ini. Ada anak yang ditemuin di dalam bambu sama cerita rakyat dari Jepang. Sama juga motifnya, anak yang ditemuin di dalam bambu sama sepasang yang nggak punya anak. Itu sama intinya. Terus kalau kalian tahu cerita-cerita rakyat bisa kayak gitulah, mirip-mirip kayak Sang Kuryang dengan cerita rakyat Oedipus. Kalau kalian tahu itu dari mana ya Oedipus teh? Yunani. Jadi ceritanya sama, ada anak yang suka sama ibunya, jatuh cinta dengan ibunya. Nah, sekarang jadi nama penyakit Oedipus kompleks, itu kan dari cerita rakyat penyakit itu. Jadi penyakit yang ada orang yang lebih menyukai ini yang ya perbedaan umurnya jauh banget, itu namanya Oedipus kompleks. Itu kan diambil dari cerita rakyat. Ada tokoh namanya Oedipus jatuh cinta kepada ibunya. Jadi nama penyakit Oedipus kompleks itu penyakit yang ini, yang mencintai seseorang, terus suka sama seseorang yang cenderungnya lebih tua, jauh lebih tua gitu. Nah, kan? Jadi dari karya sastra bisa banyak nyambung ke banyak bidang gitu sih. Enaknya belajar sastra gitu. Terus belajar mantra-mantra juga tahu. Serius. Kalian mah ketawa tapi serius. Ada jangjawokan yang kalau di Sunda mah, ya nggak sih? Ada mantra asi misalnya yang suka bikin yang buat apa sih? Mengikat lawan jenis gitu ya, biar suka ke kita gitu. Itu dipelajari juga. Serius. Terus mantra itu sebenarnya tidak hanya yang konotatif, yang negatif gitu ya. Yang konotasinya negatif, tapi ada juga yang mantra itunya mah tulisannya mantra, tapi dalam itu ramuan loh ternyata. Kayak Mustika Ratu, tahu Mustika Ratu? Produk Mustika Ratu tahu? Tahu. Itu kan mengambil dari resep yang ada di mantra. Jadi bisa jadi di mantra itu ada obat-obat kayak yang menggunakan daun ini. Kalau mengkaji mantra itu banyak. Di dalamnya bukan hanya kayak mantra-mantra, kita mah kan belajarnya tentang yang positifnya kan, bukan mantra yang buat itunya mau dipraktekkan buat hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi mengambil positifnya yang dalam mantranya sih gitu. Jadi banyak sih, rame sih kalau belajar gituan.
Tapi Teh, kalau dengar cerita orang katanya kalau mau sidang itu kayak hidup dan mati gitu loh. Kalau Teteh takut gak? Sidang karena ya gimana ya, kadang gini loh, kalau skripsi itu kan suka nggak bisa ditebak ya. Kadang kitanya rajin gitu, terus dapat dosen pembimbingnya yang nggak oke gitu. Jadi ya biasalah itu mah, yang namanya hidup kan kadang ada yang berlubang gitu. Ada yang orang males banget kalau kuliah, tapi dapat dospimnya yang oke, jadinya gampang lulus. Kadang dospimnya ada yang cuek, tapi ada yang dicariin, misalnya, kamu kemana kok nggak bimbingan-bimbingan gitu. Nah itu mah biasalah hidup perkuliahan seperti itu kan, jadinya ya pintar-pintar menyikapi saja sih. Kalau yang kakak termasuk yang rada-rada berlubang gitu. Jadi kakak kan ngambil sastra, tapi dapat dospimnya yang bukan di bidang itu gitu. Jadi ya agak sabar. Yang namanya skripsi pasti nanti gimana ya, kalau dibilang, kalau ditakut-takutin ya nanti bakal takut, tapi nanti kalian kan nggak sendiri, sama teman kelas kalian ngerasain gitu kan sama-sama. Kemudian suka gimana ya, sebenarnya kalau yang menenangkan itu ketika kita gagal tapi ada orang lain yang ikut gagal juga, jadi nggak ngerasa sendirian gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kan karena merasa senasib, jadinya nggak ngerasa sendirian, bisa berbagi. Sama kayak kalian sedih misalnya baru gimana ya, iya boleh Putri, misalnya sedih kemudian ketemu orang lain sedih juga, jadi kan kayak ngerasa oh berarti nggak sendirian gitu, jadi bikin tenang sih, gitu aja sih paling. Ya jangan ditakutin lah, kalian maba dulu nih, oke dulu lah waktu ospek gitu ya, ospek lah senang-senang dulu, terus belajar dari yang pelajaran dasarnya, kemudian nyampe ke lebih mendalam gitu kan, baru nanti skripsi mah gampang lah. Gampang, padahal mah ya gampang kalau kalian sudah berproses mah, gitu aja. Kalau kalian nanyanya ke yang udah lulus pasti bilangnya, dulu mah gampang, skripsi gampang, padahal mah waktu nyusun juga susah-susah juga gitu. Kalian sudah berproses, yang kakak bilang tadi. Dulu kalian 12 kali 2 aja susah banget kan waktu SD, tapi pas SMP gampang ya, karena sudah berproses, gitu aja. Intinya mah itu. Jangan bimbang ya. Oke, siapa lagi nih? Intermezzo ya, sesi kali ini. Gagasan utama gampang kan? Intinya mah tahu kan gagasan utama? Tahu. Poinnya Oke. Pokoknya mah kalau gagasan utama adanya di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya udah dapat, pasti gagasan utamanya ada kan ya? Kalau satu paragraf ada 4, satu teks ada 4 paragraf, berarti ada 4 gagasan utama. Tuh. Itu intinya gagasan utama mah. Mudah kan ya? Oke, gimana? Ada yang mau sharing lagi? Kalau misalkan kuliah itu kehadirannya ini ya, dibatasi gitu. Ya nggak sih? Oh iya, jadi sebenarnya beda-beda sih sistemnya. Kalau yang di kakak mah 80% harus hadir. Kalau di bawah kurang dari itu, berarti nggak boleh ikut UAS gitu. Jadi kayak yang dijatah gitu, dijatah. Tapi beda-beda, ada yang cuma 70%, beda-beda. Kalau SKS itu gimana sih kan maksudnya? Oh, SKS, jadi nanti pokoknya beda-beda sih. Ada yang dipaket, ada yang enggak. Kalau SKS misalnya di semester ini harus 20 SKS gitu. Maka kalian harus kontrak matkul yang dipaketkan itu. Tapi misalnya di semester selanjutnya kalian IP-nya besar gitu. Jadi boleh ngontrak lebih dari 20 SKS. Bebas. Yang penting paling ada beberapa mata kuliah yang nggak boleh dikontrak sembarangan gitu. Jadi harus mata kuliah syarat biasanya. Misalnya di semester 1 kalian belajar matkul A nih. Nah itu untuk syarat di semester 3 mengontrak matkul B gitu. Karena kalau nggak belajar matkul A, ini matkul B-nya kagak nyambung gitu. Sama kayak kita belajar gagasan utama dan simpulan, itu kan saling berhubungan ya. Kalau kalian mengerti gagasan utama, berarti simpulannya akan lebih mudah gitu. Itu sih analoginya kalau untuk kontrak kuliah. Itu. Jadi pokoknya beda-beda kalau di kuliahan mah. Yang penting kalian paham aturan jurusan kalian gitu. Gak bisa disamain, misalnya si Deslim pengen ke IPB, disamain ke UPI, terus disamain lagi sama yang tadi misalnya ke mana tadi, ke Undip atau Unsud, beda, bakal beda gitu. Gak kayak sekolahan, beda pokoknya. Bisa jadi ntar misalnya kalau Desli di IPB misal di jurusan A, kemudian nanya ke jurusan B di IPB juga, bisa jadi beda juga loh. Kayak gitu. Jadi pokoknya jangan ngebandingin, Yang penting kita bisa ngejalaninnya. Itu sih.
Oke, gimana? 8 menit lagi nih. Kalau kakak kasih Kak, post-test, oke nggak? Kenapa? nggak Siapa apa-apa. tadi? Sebenarnya kalian bisa akses itunya sih, media pembelajarannya yang dibikin PPT gitunya kan ada link kan ya? Linknya sudah dibagikan. Kalian bisa download ke sana sebenarnya. Itu kan selalu diupdate ya. Kalau kalian lupa tentang materi ini, materi itu, bisa dibaca lagi PPT-nya. Kalau sambil nganggur gitu, sambil istirahat, rebahan, itu bisa. Oke, kalau sambil nunggu kakak share screen nih, ada lagi yang ingin bertanya? Soal gagasan utama mudah sih. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke ini, post-test. Nah, saat-saat menyebalkan datang. Nah, itu ya linknya. Ada berapa ya hadirnya sekarang? Desli, Ajeng, Utia, Rina, Alfisya. Sama, ada yang tahu sama kemana? Oke, 9 orang ya. Sudah ada satu. Siapa nih? Desli. Terus semangat Desli. Oh ya, yang kesulitan saya kasih linknya ya di grup chat. Oke, bagus. Sudah 4 orang. Oke, sudah 6, 3 lagi ya. Oke, siapa yang belum berhasil join? Inka, Alfisya, Wina, Ajeng, Lutfia, Desli. Anggi belum ya, Anggi. Anggi, Fahmi. Oke, apa nih? Kak nggak bisa. Coba diklik itunya linknya, Anggi. Bisa nggak? Atau manual? joinmyquiz.com terus langsung enter kode gamenya. Kak nggak bisa, enggak, kodenya apa? Ini kodenya nih, yang ini nih, 079795. Oke, sambil menunggu Anggi ya, yang lain boleh langsung mengerjakan. Kakak chat di ini ya untuk kodenya, Anggi. 0795. Fahmi kemana ya, Fahmi ya? 0797. 9. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Oh ya, sambil kalian mengerjakan, kakak izin pamit ya karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Semoga sesi hari ini bermanfaat ya, walaupun hanya sharing-sharing dan membahas materi sedikit. Sukses buat kalian. Lancar juga TO-nya untuk hari ini. Kakak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Tisa. Halo. Halo Gia. Kata Nisa biasa aja dong. Terkejut. Nisa mukanya kok gitu ya, Terkejut terkejut. melihat Kang Rifki. Insyaallah. Oke, teman-teman, sesi 2 sudah selesai. Nanti dilanjut lagi untuk sesi 3 LS ya. Siap, Kang. Oke. Jangan lupa istirahat. Jangan makan siang. Kalau yang nggak sahur, kalau yang sahur, selamat sahur. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.